Ryuna mengakhiri tatapannya kepada Kim. Tak lama setelah Kim yang berangsur mengerling mengawasi suasana sekitar, menggunakan telunjuk dan juga jempol tangan kanannya untuk membentuk bentuk hati. Kim mengarahkan itu kepadanya, disertai tatapan tak berdosa khas orang yang tulus mencintai. Iya, Ryuna bisa merasakan bahwa sang suami benar-benar mencintainya. Namun, alih-alih membalas, Ryuna yang menjadi sangat gugup, justru memilih kabur. Jantung aku enggak baik-baik saja. Lagian kok bisa, seorang Kim sebucin itu ke aku? Aku bahkan enggak secantik Sonya. Batin Ryuna. Aku pikir cuma laki-laki yang bisa kaku. Ternyata istriku lebih kaku dari kanebo kering. Batin Kim sudah langsung kembali menginjak-injak jalanan sekitar sana, berlaku seolah tidak terjadi apa-apa lantaran Sonya sudah berseru memanggilnya. Sonya datang menghampirinya, untuk kesekian kalinya, meski ia selalu menolak didekati. Ryuna terus berlari menelusuri jalan yang makin lama makin sepi karena akhirnya, ia mulai memasuki perkebunan pohon kolang-kaling yang juga menjadi penghasil gula aren. Suasana di sana benar-benar sunyi, terlebih rimbunnya pohon di sana membuat sinar matahari nyaris sulit menembus. Dan karena kenyataan tersebut pula, suasana di sana benar-benar sejuk sekaligus adem mirip suasana di puncak. Setelah agak lama melangkah, Ryuna berpapasan dengan rombongan ibu-ibu yang menuntun sepeda berisi 3 karung kolang-kaling. Namun, selain ibu-ibu tersebut hanya berjumlah 4 dan harusnya ada 6 orang, Tiwi juga tidak. Mbak Tiwi pingsan, Mbak Ryu. Namun karena sudah sore, kami pulang duluan. Mau cari bantuan laki-laki, buat angkat tubuh Mbak Tiwi. Sekarang Mbak Tiwinya dijagain sama Ibu Kus, di saung panen kolang-kaling. Ucap salah satu ibu-ibu yang mendorong sepeda berisi 3 karung besar berisi kolang-kaling. Mendengar itu, Ryuna langsung mengangguk-angguk paham. Kalau gitu saya kesana sekalian buat coba obati pakai P3K yang saya punya ya, Bu. Ryuna sengaja langsung pamit. Ia yang awalnya hanya melangkah buru-buru, menjadi berlari karena terlalu mengkhawatirkan nasib Tiwi. Dari tadi si Tiwi emang kelihatan gelisah, takut gimana? Itu anak ada masalah atau memang sakit? Tapi pas ditanya diem aja, batin Ryuna. Selang 10 menit kemudian, akhirnya Ryuna sampai di saung Tiwi istirahat. Tiwi dibaringkan di amben kecil dan menjadikan ransel sebagai bantalnya. Dengan segera, Ryuna yang langsung membalas sapaan Ibu Kus, mengeluarkan P3K miliknya. Sementara itu, 15 menit kemudian, Kim yang memergoki rombongan ibu-ibu pemanen kolang-kaling pulang, jadi bertanya-tanya. Tak ada Tiwi apalagi Ryuna di sana, hingga ia sudah langsung bertanya. Bu, kok cuma berempat? Yang lain kemana? Tadi si Ryuna juga bilangnya mau nyusul. Ucap Kim paling tidak bisa diam jika instingnya sudah tidak tenang. Tanpa menunggu lama, Kim sudah langsung mendapatkan jawaban. Yang mana Kim juga langsung memutuskan untuk menyusul. Saung pertama apa kedua, Bu? Tanya Kim memastikan. Kedua, Mas. Kedua. Yakin ibu-ibu dan lagi-lagi mendapatkan respons cepat dari Kim. Malahan kini, Kim yang sudah langsung berlari juga sampai mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kok malah Kim langsung sih yang nyusul? Semoga Tiwi sudah berhasil mendorong Ryuna sebelum Kim sampai sana. Harusnya sih memang sudah, batin Sonya yang jadi gelisah. Kali ini, Sonya tak berniat menjadi satelit Kim. Ia malah menghampiri ibu-ibu tadi, menanyakan kabar Ryuna. Yang pingsan itu Mbak Tiwi, Mbak Sonya, yakin salah satu ibu-ibu. Iya,
Saya tahu. Tapi itu si Ryuna, sudah sampai dari tadi belum? Karena Sonya ingin mengira-ngira, apa yang kiranya terjadi, sesuai keberadaan Ryuna di sana. Karena jika sudah lebih dari 15 menit, harusnya Ryuna sudah didorong sekaligus masuk ke jurang. Di saung, Tiwi sudah siuman hanya karena diolesi minyak angin, kemudian dipijat-pijat kepala juga tengkuknya menggunakan minyak angin oleh Ryuna. Namun kini, Tiwi yang sudah langsung Ryuna ajak pulang mengingat waktu yang makin gelap, baru saja berdalih ingin pipis dan minta diantar Ryuna. Malu kalau sama yang lain, bisik Tiwi dan sampai detik ini masih belum bisa tenang. Ia melirik takut-takut Ibu Kus yang ada di belakang Ryuna. Aku harus secepatnya mendorong Ryuna, apalagi suasana sudah makin gelap. Iya, aku harus menjalankan misi dari Sonya karena uang itu bisa buat tambah-tambah operasi ayah. Batin Tiwi membulatkan tekadnya. Enggak banyak perubahan dari Tiwi. Dia kelihatan enggak tenang banget. Kayak memang ada yang sedang dia sembunyiin. Kayaknya nih anak memang ada masalah. Batin Ryuna yang tidak bisa untuk menolak permintaan Tiwi. Jiwa sosialnya memintanya untuk segera meringankan beban Tiwi agar rekannya itu bisa tenang menjalani KKN dengan semestinya. Maaf Ryuna. Kamu memang orang baik, tapi aku juga beneran butuh duit. Bapakku harus operasi paru-paru, dan jumlah biayanya, enggak sedikit. Batin Tiwi sembari melangkah, membiarkan tubuhnya dipapah oleh Ryuna yang sampai detik ini masih membantunya. Sementara di belakang sana, Ibu Kus masih duduk menunggu di saung sambil menikmati air mineral sekaligus roti pemberian Ryuna, dengan lahap. Sudah, di sini saja. Kamu enggak lagi datang bulan, kan? Soalnya kalau lagi datang bulan kan harus lebih jaga-jaga, ucap Ryuna melepaskan Tiwi dengan hati-hati. Aku enggak lagi dapat, sih. Masalahnya takut ada orang, nah. Ada orang enggak, sih? Agak ke pinggir saja kali ya, takutnya dari atas ada yang lihat. Apalagi kan kata kamu, ibu-ibu rombonganku bakalan undang laki-laki ke sini buat bantu angkat tubuh aku, ucap Tiwi sengaja memberikan alasan yang masuk akal agar Ryuna mengantarnya ke pinggir curam. Karena jika mereka benar-benar sudah di pinggir, itu akan membuatnya lebih leluasa mendorong Ryuna. Ryuna yang tak membawa ransel atau apapun yang bisa menutupi tubuh Tiwi, berinisiatif melepas jaket alma maternya. Namun karena Tiwi terseok-seok menuju pinggir, ia bergegas menyusul sambil tetap hati-hati. Berdebar-debar dada Tiwi atas misi yang akan ia jalani. Jantungnya benar-benar tidak bisa berbohong, terlebih ketika ia melihat ke bawah, curam di sana benar-benar menakutkan. Seperti yang Sonya harapkan, siapapun yang jatuh ke sana termasuk itu Ryuna, jika tidak Caca Asteriste, pasti akan langsung meninggal. Sudah, di situ saja, aku tutup pakai jaket. Harusnya sih enggak kelihatan, ucap Ryuna. Kedua tangannya memang membentangkan jaket alma maternya untuk menutupi Tiwi yang sudah jongkok. Namun kedua matanya melongok ke atas memastikan memang tak ada orang di atas sana apalagi laki-laki. Hanya saja, Ryuna tak tahu jika keadaannya itu dimanfaatkan Tiwi untuk berpegangan bahkan menarik kedua kakinya sekuat tenaga hingga ia terseret ke curam. Arg! Jerit histeris Ryuna menggema, membuat siapapun yang ada di sana langsung bisa mendengarnya. Bukan hanya Ibu Kus yang awalnya tengah meminum air mineral pemberian Ryuna, tapi juga Kim yang awalnya masih berlari dan tidak begitu jauh dari saung Ibu Kus. Ryuna! Itu tadi suara Ryuna? Panik Kim buru-buru lari. Kepanikannya makin membuncah lantaran ia tak menemukan Ryuna di saung yang dimaksud. Di sana hanya ada ransel milik Ryuna, di pinggir amben kecil yang juga dihiasi ransel berikut jaket alma mater milik Tiwi.
Bu, Ryuna mana? Itu tadi suara Ryuna. Panik Kim tak kuasa menyembunyikan kekhawatirannya. Ibu Kus yang sudah langsung berdiri setelah mendengar jerit histeris Ryuna, berkata, itu tadi Mbak Ryuna nemenin Mbak Tiwi pipis. Mereka ke bawah bareng-bareng karena Mbak Tiwi masih pusing. Jadi tadi Mbak Tiwi dipapa sama Mbak Ryuna. Ia belum selesai berbicara, tapi Kim sudah lebih dulu lari menuju lokasi yang ia tunjuk. Lokasi yang tadi ia ketahui menjadi tujuan Ryuna maupun Tiwi yang dipapah. Ada yang datang. Batin Tiwi sudah langsung siaga. Segera ia melongok ke atas hingga ia langsung mendapati Kim yang berlari ke arahnya. Tiwi, jangan bengong, ayo lakukan sesuatu. Yakin Tiwi menyemangati dirinya sendiri. Ryuna. Ryu. Tiwi pura-pura panik. Tak lupa, ia juga pura-pura sedih agar makin meyakinkan. Meski tangis pura-puranya tak kunjung menghasilkan air mata lantaran ia memang tidak sedih. Kim yang melihat Tiwi nyaris terperosok ke bawah, segera meraih sebelah tangan Tiwi kemudian mengangkatnya ke dataran yang lebih tinggi. Ryuna mana? Tanya Kim yang terdengar membentak bahkan di telinganya sendiri. Ibu Kus yang sudah langsung berdiri setelah mendengar jerit histeris Ryuna, berkata, itu tadi Mbak Ryuna nemenin Mbak Tiwi pipis. Mereka ke bawah bareng-bareng karena Mbak Tiwi masih pusing. Jadi tadi Mbak Tiwi dipapa sama Mbak Ryuna. Ia belum selesai berbicara, tapi Kim sudah lebih dulu lari menuju lokasi yang ia tunjuk. Lokasi yang tadi ia ketahui menjadi tujuan Ryuna maupun Tiwi yang dipapah. Tiwi yang masih pura-pura sedih, tetap bertahan dengan sandiwaranya. Hingga Kim yang tidak tahan, segera menyuruhnya pergi untuk memanggil bantuan. Cepat, ini sudah makin gelap. Omel Kim. Tiwi melangkah loyo sambil agak membungkuk. Akhirnya, aku berhasil menjalani misiku. Meski jujur, aku beneran takut banget. Jantungku berdebar sangat kencang. Sementara kedua tanganku terus gemetaran gini. Aku harus bisa menenangkan diri agar saat aku ditanyai mengenai kronologi jatuhnya Ryuna, aku bisa jawab, batin Tiwi sambil mengawasi kedua tangannya yang terus gemetaran. Kim sibuk mengawasi setiap curam dari sekitar sana. Ryuna. Napas Kim makin tersengal-sengal. Tiwi yang tidak tahu menahu hubungan Ryuna dan Kim, juga alasan Sonya menyuruhnya mendorong Ryuna dan sebenarnya itu karena bagi Sonya, Ryuna dan Kim memiliki kedekatan, cuek-cuek saja kepada ulah Kim. Ia hanya menoleh dan mengawasi sekilas apa yang Kim lakukan di dekat curam sana. Ryuna, jawab aku. Katakan sesuatu. Mohon Kim segera menuruni curam dan membuatnya berakhir terpeleset kemudian menggelinding jauh. Kim menggunakan kedua tangannya untuk menutupi wajahnya. Namun sesekali, ia yang menggelinding juga mengawasi sekitar, mencari-cari Ryuna. Meski setelah nyaris 2 menit berlalu, ia justru mendekap sesuatu yang harusnya ia hantam. Tidak ada yang tahu mengenai apa yang Kim lakukan bahkan itu Tiwi yang baru saja meninggalkannya. Tiwi tetap melangkah dan terbilang agak menanjak hingga gadis itu sudah agak keringetan sekaligus ngos-ngosan. Hah! Batin Kim sudah langsung terkejut. Setelah menghantam beberapa akar sekaligus pepohonan kecil, ia justru berakhir mendekap alasannya di sana. Iya, yang ia dekap sungguh punggung Ryuna. Meski kegelapan sudah menyelimuti suasana, juga hujan yang mendadak mengguyur, Kim merasa sangat bersyukur lantaran Tuhan masih mengizinkannya bertemu sekaligus menemukan Ryuna. Masalahnya, Kim tidak yakin Ryuna baik-baik saja karena biar bagaimanapun, jarak daratan atas dengan lereng keberadaan mereka dan untung saja mereka tertahan di batang pohon besar, terbilang jauh. Entah seberapa banyak Ryuna terhantam karen Kim yang laki-laki saja merasa tak karuan.
Tulang-tulang Kim terasa remuk, tapi karena Ryuna sudah ia temukan, ia langsung berusaha untuk lebih kuat. Demi Ryuna, juga nasib mereka. Ryuna, dengarkan aku. Aku di sini. Ryuna, aku mohon tolong buka matamu. Lirih Kim masih belum baik-baik saja. Ia membaringkan Ryuna dengan sangat hati-hati di pangkuannya. Ryuna tetap tak sadarkan diri. Namun karena hujan terus mengguyur sementara mereka sama-sama hanya memakai kaos tanpa jaket untuk menghalau air hujan, Kim sengaja mengungkung tubuh khususnya wajah Ryuna. Wajah yang awalnya mulus dan nyaris tidak pernah dipoles rias, kini dihiasi beberapa baret serius yang juga merembeskan darah segar. Tak kalah mencolok, dahi Ryuna juga demam parah. Hingga Kim tak tega jika wajah itu juga sampai terguyur hujan. Ryuna. Kim terus memanggil Ryuna dengan lirih sekaligus lembut. Sekitar setengah jam kemudian, Ryuna meringis dan tampak kesakitan, meski Ryuna tak sampai bersuara berlebihan. Kedua mata Ryuna juga masih merem melek hingga Kim yang masih terjaga makin yakin, Ryuna tidak baik-baik saja. Dalam benak Ryuna, ia melihat bayang-bayang menyerupai adegan sebuah film lawas. Namun setelah Ryuna awasi, adegan dua anak kecil yang sedang belajar bersama di pinggir jalan dekat gerobak Semp Asteris itu, salah satunya merupakan dirinya. Iya, gadis kecil kumal di benaknya itu Ryuna kenali sebagai dirinya. Lalu, siapa sosok bocah laki-laki yang sampai menuntunnya belajar menulis menggunakan pensil di buku tulis? Ryuna benar-benar tak mengenalinya. Beberapa saat kemudian, sakit luar biasa di dada Ryuna membuat wanita itu kesulitan bernapas. Ryuna, jangan begini. Ryuna, jangan bikin aku takut. Kamu harus baik-baik saja. Biar aku saja yang terluka. Ryuna. Panik Kim benar-benar takut. Di tengah kesakitannya, Ryuna berusaha membuka matanya, dan suara barusanlah alasannya untuk melakukannya. Ryuna tahu tadi itu suara Kim. Namun ketika ia membuka mata menatap Kim, pria yang telah menikahinya itu dirasanya mirip sosok bocah di ingatannya. Kim yang makin panik, buru-buru melakukan pertolongan pernapasan. Ia memompa-pompa dada Ryuna, dan berakhir memberi wanita itu napas buatan lantaran usahanya memompa dada Ryuna, tak kunjung membuahkan hasil. Ini, apa? Batin Ryuna masih setengah sadar tapi perlahan, ia berhasil membuka kedua matanya. Ia sudah langsung menggunakan kedua telapak tangannya untuk menahan bibir Kim, ketik pria itu akan kembali memberinya napas buatan. Yakin, sudah enggak perlu? Tanya Kim. Ayolah. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan, ujar Ryuna. Enggak apa-apa, kan sudah halal. Yakin Kim dan langsung membuat Ryuna mendengkus. Aku enggak bisa gerakin tubuh aku, lirih Ryuna masih tak berdaya. Ini beneran Kim. Dia bisa ada di sini. Dia nangis dan melakukan segala cara hanya untuk aku. Andai dia memang bajingan dan hanya my Asteris N dengan aku, harusnya dia memanfaatkan situasi ini untuk cuci tangan. Batin Ryuna nurut-nurut saja ketika Kim membangunkannya dengan hati-hati. Kim memangkunya, memeluknya, terlepas dari mereka yang sama-sama kedinginan akibat tubuh mereka yang sama-sama kuyup. Sudah menggelinding dari atas, terus dihujani juga, lirih Ryuna. Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kita sudah bersama. Tolong beri aku waktu 30 menit buat meluruskan kedua kakiku dulu, biar aku bisa kuat gendong kamu. Ucap Kim masih mendekap dan membiarkan wajah Ryuna bersandar ke dadanya agar istrinya itu tak membeku karena kedinginan. Akibat hujan yang masih berlangsung,
Cuaca di sana yang sudah sangat dingin meski hujan tidak sedang turun, memang makin ekstrim. Ayo lakukan sesuatu. Kamu tahu maksudku, ucap Kim ragu. Ryuna sudah langsung menggeleng. Enggak. Jangan aneh-aneh. Setiap wilayah memiliki peraturan sekaligus adat berbeda, selain segala sesuatunya yang lebih baik dilakukan di tempatnya. Jangan karena ego sesaat, kita harus merasakan dampaknya seumur hidup. Tolak Ryuna yang memang sudah langsung paham maksud ajakan Kim. Aku masih ingat kisah teman sepasang, harus terpisah karena kesalahan sepele yang mereka langgar di peraturan tempat mereka singgah.